3. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas dipimpin doa dulu. Doanya diucapin baca Al-Fatihah ya. Ya, silakan. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bersama-sama dimulai. Oke, semua sehat? Oke, teman-teman, untuk absen tolong disebutkan kata-kata semangatnya. Contohnya Silvani semangat terus, atau Jaya gitu ya. Semoga semangat karena kita udah siap ya. Oke, udah siap? Oke, silakan dipikirkan kata-kata super motivasinya. Oke, Adwa At-Tahiri. Aku lapar. Aku lapar. Wow. Ahmad Abdi. Hadir? Izin sakit? Oke, izin. Aina Azka. Kata-katanya Nen. Apa? Gak tahu. Anissa Nur Aini. Aku ngantuk. Biar semangat loh, apa semangatnya? Alia Bagja. Izin. Asisten. Bella Septi. Kata-katanya? Biar semangat. Contohnya semangat terus Pak. Yang lain boleh dipikirin ya. Bramantya. Mantap. Mantap. Cecilia. Semangat terus. Dahlia, Salsabila. Mana Dahlia? Oke, kata-katanya Dahlia. Gak ada. Dia Aurelia. Alhamdulillah masih bisa. Mas, oke. Devina, Apriliana. Kata-katanya. Ada. Kata-kata motivasinya ya. Bagus ada. Jadi biar terus motivasi diri sendiri. Dina Amalia udah? Tadi udah ya? Oh, Dina Amalia apa? Semangat buat hari ini. Semangat buat hari ini keren. Oke. Dinda Dwi.
Fariza. Semangat terus, keren. Niwayan, mana Niwayan? Ya, kata-kata Niwayan. Panas. Nah, ini udah dinginnya. Niwayan mirip virus apa ya? Nur Meisa. Jangan lupa bersyukur, keren. Nurma Audina. Sakit. Biar, apa biar? Kata-katanya. Oh, menyala. Menyala ya. Rifani, apa nih? Good luck, bagus. Selfie. Seful. Jadi gini dulu, namanya apa sih? Ania? Apa? Oh, jadi ya bagus. Ya, ambil terus. Sultan. Hadir. Panda. Selalu semangat. Keren. Zahra, Zahra nih, yang harus komen. Curhat. Oke, semua sehat ya. Oke, untuk hari ini kita belajar tentang jaringan komputer. Sebelum belajar kita tentang jaringan komputer, Bapak ingin tahu semangat teman-teman tuh kalau 1 sampai 5 berapa nilainya? Berapa tangannya? 2 ya, 2 ya. Lagi 7, 5. 0,5. Oke, A2 5. Berarti full ya. Angkat tangan coba, semua angkat tangan, semangat, tunjukin semangat teman-teman. 2. Full, sisi ya. Silvani. Tapi Silvani ya. Silvani 2, tambah 2, Mas. Gampang aja Pak. Maunya mau KSN. Oke, gak mau KSN. Aduh, harus semangat. 4, terus 3, yang penting kita tetap semangat ya. Oke teman-teman, pernah dengar kata jaringan komputer? Sering ya? Karena kita sudah memasuki era 4.0 ya. Terus sebelum kita ke jaringan, kita harus mendiagnostik dulu ya. Oke, sebelum ke diagnostik, teman-teman udah pernah belajar apa informatika Pak sebelumnya? Ya, Berpikir komputasional. berpikir komputasional. Nah, Era industri mau ikut. era industri kita udah belajar. Struktur flowchart pemrograman ya. Oke. Dampak informatika. Pilar informatika ada berapa? Masih ingat? Ada 7 atau 8? Ada 8 ya. Ya. Berpikir kritis salah satu dari pilar informatika ya. Oke, itu adalah bab yang sebelumnya sudah kita pelajari. Kita masuk ke jaringan komputer. Jaringan komputer kita sudah sering dengar ya. Ada beberapa istilahnya. Oke, sebelumnya kita langsung mendiagnosis dulu. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan tentang bab sebelumnya? Aman ya? Aman. Oke, sebelumnya kita belajar tentang dulu tujuannya. Jaringan komputer, tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan topologi jaringan komputer. Kita topologi itu apa? Nanti kita jelasin ya. Terus menentukan dan merancang topologi jaringan sesuai dengan kebutuhan. Menggunakan informasi topologi jaringan untuk troubleshooting kesalahan ya. Untuk menjelaskan model jaringan komputer dalam bentuk lapisan OSI. Terus tujuan yang berikutnya adalah menggunakan konsep model lapisan OSI dalam melakukan troubleshooting. Menjelaskan mekanisme pengiriman data dengan paket switching, mengaplikasikan proses pendeteksian dan perbaikan kesalahan pada pengiriman data, menjelaskan mekanisme transmisi data, dan terakhir melakukan proses encoding data secara manual. Ini adalah tujuan dari pembelajaran pada bab jaringan komputer. Teman-teman mungkin silakan buka di buku paketnya di bab 4 ya, tentang jaringan komputer. Oke, sebelum ke bab 4 ini Bapak ada asesmen diagnosis dulu ya. Silakan di-scan QR ya. Boleh di-share, boleh di-scan materinya. Boleh di-scan. Sejauh mana teman-teman sudah memahami tentang jaringan? Udah di-share QR ya? Udah share dulu. Ya,
peringkat pertama, sementara Pierre peringkat kedua, dia Aurelia peringkat ketiga sementara ya. Ada peringkatnya. Nah. Oh, udah semua? Ada yang belum selesai? Coba lihat. Bukan di apa beda. Raihan waktu aku siapa? Udah selesai semua? Udah ya? Kurang lebih seperti itu materi yang akan kita pelajari. Oke. Ada kata-kata yang di soal ada yang udah paham atau yang belum paham? Ada yang udah paham? Mungkin teman-teman udah paham wireless ya atau wifi. Terus ada apa lagi? WAN. Nah, ada jaringan sudah ada ya. Internet sudah. Nanti kita belajar tentang itu ya yang tadi teman-teman. Silakan kalau ada yang mau tanyakan ada dari soal. Aman ya? Oke. Oke, ini ada sebelum materi. Ketika kalian berkomunikasi dan berkolaborasi dengan teman, orang tua atau guru perlu menggunakan bahasa atau aturan, betul nggak? Ya. Terus teman-teman pernah bayangin nggak gimana komunikasi atau kolaborasi antar komputer? Gimana caranya? Melalui jaringan apa? Jaringan internet. Terus bayangan teman-teman, bayangan jaringan internet itu kayak gimana? Sosial media itu kan pakai internet. Itu kayak gimana tuh? Coba bayangannya teman-teman tuh kok bisa nyambung ya? Padahal nggak ada jalurnya ya. Satelit kan nggak kelihatan ya. Ya. Terus cara mendeteksi kayak gimana? Sinyal, apa lagi? Sinyal, apa lagi? Terus jaringan apa? 5G itu jenisnya ya. Ada 4G, ya banyak ya. Sekarang Indonesia udah 5G belum? Ada beberapa wilayah udah ya. Lebih cepat ya. Nah, untuk teman-teman kalau contohnya nih si Michael mau ngobrol sama Rifani, siapa namanya? Ya, Rifani. Biasanya pakai menggunakan apa? Bahasa isyarat, bahasa lisan atau bahasa apa? Bahasa lisan. Ya. Berarti kalau manusia itu komunikasinya kadang-kadang kalau udah komunikasi kadang nyambung gitu ya. Pernah nggak ngalamin teman-teman tuh obrolan itu udah nyambung? Bapak untuk menjelaskan bagaimana cara kerjanya internet, Bapak ada simulasi nih. Ya. Ada simulasi semacam game. Silakan yang mau jadi boleh satu baris boleh ya. Boleh. Oke, Susil sama temannya boleh ya. Di sini ada benar. Ada sedotan. Ada balon ya. Ini teman-teman harus berpikir gimana caranya. Ada balon ya, balon. Nah, silakan. Nanti Bapak butuh tiga kelompok ya. Boleh. Joy sama Jenny boleh ya. Terus satu lagi boleh. Oh, boleh. Ya. Ya, maju sini. Balik dulu ya.
caranya pesan yang mau dikirim ke temannya itu nyampe dengan selamat tanpa harus nganterin langsung. Gimana caranya? Sudah paham? Boleh diskusi berdua? Ya boleh ini diskusinya ini sama ini. Ya ini sama ini. Ya. Oke, ya. Ya boleh. Ya. Terus gimana nih? Ada sedotan, ada benang, ada balon. Ya, dipakai. Ada lakban, ya. Ada solasi. Gimana caranya? Dibagi semua. Ayo. Atau teman-teman punya kelompoknya, boleh bantu. Boleh bantu, ya. Gimana caranya menyampaikan pesan tanpa harus nganterin, ya. Udah tahu? Ya. Nih, silakan. Yakin aja yakin. Ya. Lagi, total. Kalau kepanjangan belum kosong, pakai gunting. Ya, contohnya gitu ya. Ini ya. Sudah tahu idenya? Silakan kerjakan. Ya boleh. Ya boleh. Ya oke. Ya boleh. Ya. Silakan gimana caranya agar pesannya itu nyampe tanpa harus mengantarkan ketemu langsung. Kurang lebih seperti ini jaringan internetnya. Kalau butuh balon lebih dari satu boleh, ya caranya gimana? Teman-teman mungkin ada ide, boleh di sini boleh ya. Kalau penasaran boleh. Oke, oke. Jawab dulu. Ya, oke. Terus kalau ditarik talinya butuh panjang juga nggak apa-apa ya. Ya, oke. Terus gimana? Ini contoh butuh tali nih panjang. Kamu dari sana. Tadi Sisil di mana Sisil? Ya, Sisil di sana. Yang mau ngantar pesan kan ini. Ya, terus gimana caranya? Yang satu di situ dong. Kayak gitu. Nah, terus gimana caranya? Ya. Oke. Lihatin. Ya, oke. Ya. Ya, oke. Caranya gitu. Oke, ya. Ya, ini Luis dan Denny. Jadi. Luis dan Denny. Kalau ini boleh nanti ya, nanti dipotong aja sesuai dengan kebutuhan. Nah, boleh dipotong. Tadi panjangnya sampai mana? Oke. Nah, teman-teman kalau bantu boleh bantu.
bodyguard Bapak butuh yang cowok. Ya, idenya kayak gimana? Ayo, ayo. Tahu tahu? Ini caranya gimana? Hah? Oh. Habis ini bayu ya. Dan berhasil. Oke, ini percobaan pertama Sisil dan Dina. Oke, ya, terus gimana? Oh, diseludurin. Oh, gagal. Gagal. Terus. Ini tandanya Ya. Masih dengan Aduh, masih kurang. Jenny dan Joyce, gimana caranya? Oh gitu, lebih cepat. Keren. Ada lagi nih, Dek? Bagus. Terima kasih, Sisil dan ini. Boleh dibawa pulang. Ya, balonnya. Nah, ya. Satu lagi, mana tadi? Ada lagi? Adua mau coba? Adua? Hah? Oke, Bapak perlu Adua pada Adua sama Bayu. Ini. Itu bener ya. Yang Sisil itu boleh gitu. Cuma lambat. Ya. Kalau siapa namanya? Jenny sama Joyce itu cepet, tapi belum tentu nyampe alamatnya. Nah, kan? Oke. Caranya ini tadi pesannya mana kertasnya ya? Ini kertasnya ya. Caranya ini pasang dulu di. Nah, ya ini biar. Guntingin mana? Ya. Oke, Bapak kasih clue ya. Bapak kasih clue, nanti boleh lanjutin. Ini seperti ini. Teman-teman bisa ini kan? Oke. Terus ini pesannya. Udah ditulisin anggap aja. Bisa dilanjutin ya. Oke, udah Mas. Ini clue yang Bapak kasih clue. Lanjutin coba, lanjutin gimana? Ya, silakan Bayu. Idenya gimana? Ini kan berpikir komputasional kan, yang udah pernah diajarkan. Nah, coba gimana caranya pesan itu nyampe dengan tepat sasaran, lebih cepat. Ya, terus. Nah, terus gimana? Satu pegang diapain? Ya, terserah mau diapain, mau diterima atau mau diapain. itu mau beneran saya. Ya, akan lebih cepat. ya udah ya. Ya, coba gimana? Boleh kayak gitu? Ya, itu boleh, tapi kurang. Ada punya ide lagi, jangan dilepas ya. Oke, ada ide lagi? Michael? Oke, caranya ditiup cuma ditiup. Ditiup. Tiup. Belum makan bisa langsung. Ya, tiup.
harusnya lebih ini lurus mas, posisinya lurus. Nah, jadi dorongannya pas. Ini harusnya lurus apa? Dimasukin dulu. Oke. Yuk. Udah? Oke, ini masukin dulu mas. Nah, pegangin. Nanti Bapak jelasin fungsi dari masing-masingnya ya. Jangan tarik. Kerennya pegang. Sisil, untuk ini sisil. Apa Dina? Pegangin ini Dina. Oh boleh, bisa. Ini tarik gini, ya. Coba. Belajar 1 yang lurus. 1, 2, 3. Tahan. Ya, ada pesannya. Ini adalah simulasi tentang jaringan internet. Bapak jelasin ya satu-satu ya sebelum ke materi ya. Ini namanya tali. Tali itu diibaratkan alamat email teman-teman ya, jalurnya kan sesuai kan? Katanya kalau ada alamat email ada lurus bakal nggak mungkin kan kalau alamatnya udah benar nyampainya mau ke ada mau nyampe ke Michael nggak mungkin kan? Nah ini talinya. Terus atau jalurnya atau alamat emailnya. Yang balon ini diibaratkan paket datanya teman-teman. Paket datanya semakin besar atau bandwidthnya makin besar, makin cepat nggak? Makin cepat kan? Ya. Tapi kalau makin kecil, makin lambat, gitu ya. Atau tipe datanya apa? 4G, 5G, apa tipenya gitu ya? Nah itu diibaratkan seperti itu. Jaringan itu seperti itu. Jadi walaupun nggak kelihatan tadi yang Pak jaringan Pak atau pakai apa namanya sinyal gitu ya. Nah benang ini diibaratkan sinyal walaupun nggak kelihatan tetap ada jalurnya ya. Bapak mau WA ke Sisil, Bapak WA nyamenya ke Sisil, kalau nomornya Sisil itu nanti disebut dengan IP address ya. IP address itu alamat tujuannya ya Bram, gitu Bram ya. Bram, kalau yang balon ini diibaratkan apa Bram? Ayo tadi Bapak jelasin ya. IP address itu jalur ininya benarnya ya. Kalau IP address apa? Kalau balonnya apa? Nikel kecepatannya atau bandwidthnya ya, atau paket datanya, kuotanya. Tadi mungkin Sisil pakainya ADSL gitu ya, pelan gitu ya. Nah masih pakai paket data yang biasa gitu ya, pakai 4G gitu, belum pakai 4G gitu ya. Itu seperti itu ya. Udah punya bayangan tentang jaringan? Udah punya bayangan belum? Ya. Jadi kalau kirim walaupun nggak kelihatan, kita mau kirim pesan di jaringan, kita pasti tetap ada jalurnya, walaupun nggak kelihatan ya. Nanti yang namanya nanti ada jaringan internet. Pak, jaringan yang banyak banget, gimana tuh jalannya? Rubit. Nah nanti kita belajar tentang nanti itu namanya topologi jaringan. Paham ya? Oke, ada yang mau ditanyakan? Aman ya? Silvani aman? Aman. Oke.
Paham ya? Jadi bayangannya seperti ini. Tadi kertas tadi diibaratkan pesannya, emailnya atau bentuk gambarnya, dokumen yang mau dikirim itu tadi ini ya. Paham ya? Dua orangnya itu IP addressnya dikirim kemana? Atau usernya mau ngirim Sisil ke Bina dikirim gitu ya. Atau Bayu ke A2 gitu ya. Paham ya? Kita lanjut. Oke, kita lanjut. Oke. Ini jaringan komputer. Kita bisa membuka halaman web. Terus meskipun web itu ada di luar negeri itu kita bisa buka, gitu ya. Terus kita dapat mengirim email, tadi udah jelasin. Terus kirim email ke lokasinya yang sangat jauh. Contohnya si Zahra ada di Dubai, gitu ya. Mikael ada di Johor, gitu ya. Mengirim email, kok bisa gitu ya, walaupun jauh. Terus kita dapat melakukan video conference atau video call. Contohnya ada yang di sini ada yang LDR, dan pakai video call. Kan biasanya keluarga ya. LDR kan bukan cuma pacaran, kan ada yang keluarga gitu ya. Contohnya ada yang lagi umroh, atau lagi haji, atau lagi ibadah di luar negeri. Kita kangen bisa kan. Terus semua komputer bisa mencetak printer yang sama. Kok bisa gitu ya? Ini adalah salah satu manfaat dari sebuah jaringan komputer. Jadi teman-teman yang biasa buka situs yang ada di luar negeri, gitu ya, kita bisa buka di Indonesia. Itu salah satu manfaat dari sebuah jaringan komputer. Mengirim email. Pak, kalau WA bagian dari email bukan? Termasuk? Bagian. Kenapa? Karena bisa mengirim pesan. Ya, sama aja ya. Coba bentuknya pakai nomor. Kalau yang itu pakai email, pakai nomor alamat email. Kalau ini pakai alamat nomor telepon, ya. WA. Cuma beda aplikasi aja sebenarnya. Pada dasarnya sama. Kalau di email bisa chatting nggak? Bisa chatting. Bisa kan? Kalau di WA bisa? Bisa. Sama. Sebenarnya pada dasarnya sama ya. Kalau kayak video conference pakai, kalau di WA bisa video call, bisa. Kalau pakai email bisa nggak? Bisa ya, kayak Google Meet kan bisa kan? Kan pakai alamat email kan? Kalau kita belum login nggak bisa. Tapi kalau udah login bisa. Google Meet atau Zoom, Zoom kan pakainya itu ya. Walaupun Zoom itu langsung klik linknya, kita nggak perlu login bisa ya. Ini adalah salah satu manfaat dari sebuah jaringan. Terus apa itu jaringan komputer? Duian apa duiannya? Jaringan komputer. Ya boleh. Kelihatan. Bayu. Jaringan komputer itu adalah sebuah komputer yang terpisah-pisah, akan tetapi dapat saling berhubungan. Ya. Ini adalah jaringan komputer adalah sekumpulan komputer yang terpisah-pisah, tetapi dalam satu tali terhubung. Contohnya nih, ini bapak punya laptop, ya. Terus ada guru lain ada di ruang komputer, bisa saling terhubung dengan namanya sebuah jaringan, bisa jaringan kabel atau tanpa kabel. Kan gak nyatu kan? Bisa-bisa. Contohnya teman-teman main ke lab komputer, kan bisa-bisa kan? Nggak menjadi satu, tapi bisa terhubung, bisa ngeprint dokumen atau di printer yang sama ya, walaupun komputernya beda-beda itu bisa karena ada sebuah jaringan. Intinya adalah sekumpulan komputer yang terpisah-pisah akan tetapi dapat saling berhubungan kan? Berhubungan dengan apa? Ya, berhubungan dengan apa? Dengan sebuah namanya jaringan internet ya, gitu ya. Oke, ini tujuan utama sebuah jaringan. Jadi terutama internet gitu ya. Jaringan komputer itu berapa dengan namanya jaringan internet. Jadi banyak manfaatnya. Pertama, kenapa dibentuk sebuah tujuan? Ya, tujuan utama sebuah jaringan pertama adanya efisiensi. Efisiensi itu apa?
memudahkan komunikasi ini, meningkatkan produktivitas dengan menggunakan kolaborasi dan komunikasi antar individu maupun tim. Contohnya ada di sini aktif di OSIS atau di organisasi lain atau di ekskul, ada kan? Kita nggak perlu rapat, perlu gitu ya, tapi ada grup WA. Kita contohnya apa namanya, Livani, tolong bikinin struktur kegiatan hari ini. Kita nggak perlu kumpul kan, cepet gitu ya. Terus kalau udah jadi tinggal kirim ke grup atau ke yang bersangkutan lebih cepat. Itu namanya produktivitas ya. Komunikasi antar individu atau tim itu lebih cepat. Jadi pertama lebih efisien, hemat waktu dan biaya. Terus lebih cepat dikerjakan, gitu ya. Terus apalagi produktivitas lebih cepat diterima datanya. Contohnya punya proposal kegiatan, nggak perlu nganterin dalam bentuk hard copy-nya kan, bentuknya itu proposal. Saya ke perusahaan nggak perlu, sekarang nggak perlu, tapi cukup kirimkan email atau dokumen proposalnya ke perusahaan atau lembaga yang ingin diajak kerjasama, gitu ya. Jadi itu lebih cepat. Terus akses informasi. Akses informasi itu mendukung pembelajaran dan pengembangan diri lebih cepat. Contohnya teman-teman ada yang coba jaringan komputer, teman-teman bisa mencari informasi tentang pelajaran lebih cepat nggak? Lebih cepat kan? Terus mencari informasi tentang contohnya nih mau jalan-jalan kemana? Lebih cepat nggak? Bisa lewat media sosial atau alamat web resminya ya. Terus teman-teman mau contohnya mau studi kampus, mau kemana nih? Contohnya kampus yang teman-teman mau kuliah di mana? Contohnya tentang teknik, cari aja kampus terbaik di Indonesia jurusan teknik, keluar gitu ya. Itu lebih cepat. Jadi akses informasinya itu lebih cepat ya, lebih efisien. Terus ada hiburan. Ini teman-teman yang hiburan. Jadi jaringan komputer itu juga menyediakan sebuah hiburan. Teman-teman senang nonton? Senang medsos? Itu hiburan atau pekerjaan? Hiburan. Kalau kita nonton hiburan kan? Contohnya mengakses tutorial atau video-video lucu. Nah itu tuh hiburan. Atau nonton film ya. Itu adalah adanya sebuah jaringan, karena ada sebuah jaringan. Nah, ini jenis-jenis jaringan berdasarkan jaraknya. 10 meter itu, jarak 10 meter itu disebut dengan jaringan LAN, lokal area network. Terus 100 meter atau di area gedung itu masih disebut LAN. Sampai 1 kilometer itu masih disebut dengan LAN. Nanti teman-teman ini ya, studi kampus ya. Kalau studi kampus biasanya kampus-kampus negeri itu kayak begini nih. Contohnya fakultas teknik di sini, nanti fakultas pertanian ada di Pondok Gede, itu mas ya. Itu masih disebut dengan LAN, yang jaraknya 1 kilometer ya. Jadi maksimal 1 kilometer itu masih disebut LAN. Kalau sudah 10 kilometer itu udah area kota, itu disebut MAN. Ada yang tahu kepanjangannya? MAN. Man. Apa? Udah tahu MAN? Metropolitan area network. Ya, biasanya kalau kota-kota besar kan di kota metropolitan gitu kan. Nah, MAN itu berarti metropolitan area network. Areanya kota. Ya. Terus kalau 100 km itu sudah wilayah negara atau benua, ya sampai 1000 km itu sudah MAN. Ada yang tahu kan kepanjangannya? Web Area Network. Jadi lebih luas ya, negara terus benua itu udah pakai WAN. Terus yang terakhir secara global disebut dengan internet. Ya internet itu udah seluruh penjuru kan. Contohnya kalau di wilayah Asia itu disebut jaringannya apa? WAN ya. Kalau antar negara, terus kalau antar benua, internet. Ya, kan udah global kan? Antar benua contohnya benua Amerika sama benua Asia, ya. Jadi udah secara global itu namanya
itu, ya. Ada kabelnya, ada pakai modem atau akses WiFi. Kalau di sini ada nggak? Kalau di sini ada akses WiFi biasanya di ruangan ada kan? Teman-teman yang sering nyebutnya dengan modem WiFi gitu ya. Ya itu namanya akses WiFi ya. Terus pakai kabel atau pakai jaringan WiFi itu jaraknya biasanya lebih dari 1 km jaraknya. Ya. Terus kalau apa namanya? Kalau udah area kota biasanya udah memakai yang namanya kayak parabola. Ya. Teman-teman udah sering lihat kan? Ya kalau di supermarket atau apa kan ada kan ya, di atasnya ada ATM, terus di bawahnya ATM, di bawah di atasnya ada parabola. Itu biasanya mengambil data dari wilayah kotanya atau contohnya dari bank wilayah kotanya ke pusat datanya di sini misalnya. Ya. Kalau udah wilayah biasanya kayak gini nih, apa namanya? Sudah di sini biasanya ada ini ya, tower ya. Nah itu tower udah sama masih wilayah kota. Nanti tuh kalau udah wilayah negara biasanya bentuknya udah apa nih? Satelit ya. Ya nanti ada gini ya. Itu seperti itu. Jadi beda-beda kota lokal wilayah lebih luas menggunakan media juga berbeda-beda gitu ya. Kalau ini masih menggunakan kota biasanya pemancarnya kota. Kalau yang kayak parabola juga sama ya. Tapi kalau udah pakai satelit biasanya udah wilayah global ya. Paham ya? Ya betul. Ada pertanyaan tentang jaringan ini berdasarkan areanya? Aman ya? Oke. Kita akan masuk ke topologi. Pernah dengar kata topologi? Pernah? Ada di geografi ada? Apa tuh? Permukaan topologi ya. Kalau di jaringan komputer itu topologi adalah studi tentang bagaimana komputer terhubung satu sama lain untuk membentuk sebuah jaringan. Ini melibatkan metode menghubungkan dua atau lebih komputer menggunakan kabel UPP, fiber optik atau medianet kabel sebagai media transmisi. Ya, ada kabel UPP, ada kabel fiber optik, atau ada juga yang menggunakan jaringan kabel atau seperti WiFi. Ya, teman-teman kayak tethering kalau biasanya gitu ya. Itu sama dengan kayak topologi juga, transmisi data, perputaran datanya. Terus apa aja topologi yang ada di ya komputer? Ya. Jenis-jenis topologi. Nah ini ya. Ini apa nih? Ini apa nih? Ring, karena panggilan seperti cincin ya. Topologi topologi terus koneksi tri dan bus ya. Ini sebenarnya masih banyak ya, ada beberapa jenis-jenis topologi. Nah ini topologinya. Jadi intinya ini sebelum dilanjut ya, topologi adalah model pemasangan jaringan. Intinya adalah dari topologi adalah kalau di geografi permukaan ya. Ya. Kalau di jaringan komputer itu topologi adalah model pemasangan jaringan. Mau modelnya kayak gimana gitu ya? Itu namanya atau cara pemasangan sebuah jaringan. Teman-teman boleh buka di bab 4. Ya, boleh buka di bab 4. Nah, itu lengkap ya. Teman-teman silakan baca
bagus ya. Dibentuknya sebuah topologi. Sebuah topologi itu dibentuk sebenarnya untuk kita menyesuaikan dengan kondisinya. Ya. Contohnya kayak tadi topologi ring, star, atau tree atau bus itu disesuaikan. Jadi sebenarnya topologi dibentuk ya untuk kita memudahkan transmisi datanya sebenarnya. Ya. Topologi. Oke, ada lagi yang nanya? Sebelum kita kesini ya. Terus ada pertanyaan, kalau teman-teman dari sini yang paling bagus di apa namanya yang paling bagus topologi itu apa teman-teman? Apa? Silvani? Hah? Fully connected, kayaknya bagus banget ya. Oke. Terus ada lagi? Star, ya bagus bintang ya. Ada lagi? Mesh, ya. Apa yang best? Berarti lucu ya. Terus yang paling bagus dalam jaringannya apa? Sebenarnya nggak ada yang paling bagus. Tadi yang tadi pertanyaan dari sisi kan, di sebuah topologi adalah untuk menyesuaikan kondisinya. Jadi kalau ditanya yang mana yang lebih baik, itu nggak ada yang lebih baik. Semua bagus, disesuaikan dengan kondisi atau kebutuhannya. Ya. Oke, Bapak jelasin satu. Nah, ini topologi jaringan. Kalau yang di sebelah gambarnya ya, ada komputer. Kalau ini dalam bentuk grafiknya. Topologi bus adalah topologi di mana setiap node terkoneksi melalui kabel utama atau bus atau backbone. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Di sini satu nyambang kayak di keran air. Tahu kan? Contohnya di sini ada oke. Di sini sampelnya. Nah, bisa mungkin nanti nyambang lagi ya. Ada sambungan-sambungan. Nah, ini seperti ini kalau bus. Kalau bus itu berarti saling nyambung. Ini di sini ya. Jadi langsung nyambung kayak di keran airnya gitu ya. Ada towernya, terus nyambung keran, nyambung gitu ya. Nah, itu seperti itu kalau bus gambarannya. Terus kalau Star itu pusatnya ada di tengah-tengah. Jadi nggak ada sambungan antar komputer langsung nggak ada. Tapi pusatnya ada di tengah-tengah. Ya itu star. Jadi sebenarnya kalau itu lebih aman. Kalau terputus satu baru ya. Ini pusatnya di tengah-tengah. Jadi antar komputer, contohnya komputer A rusak itu nggak ngaruh ya ke komputer lain. Terus ada ring. Ini sama sebenarnya mirip dengan kayak bus ya, ada saling keterkaitan. Ini keuntungannya adalah saling mendorong jaringannya, kekuatannya. Cuma kelemahannya kalau ada satu yang tergabung semua tergabung ya. Terus ada tree. Ini topologi tree bercabang ya. Ada server, nanti nyambung lagi ya. Kalau di sekolahan biasanya menggunakan ada yang tree, ada yang star ya, cabang. Terus ada hybrid, ini gabungan ya. Hybrid itu ada star, ada tree ya, gabungan ya. Menggabungkan dua atau lebih topologi jaringan seperti topologi bintang, cincin, dan mesh digabungin ya. Lebih ribet sebenarnya. Oke, ini nanti dulu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Aman ya? Saya ini paling lebih topologi Ya, Putri.
ini kan kalau buat di penerapan itu mungkin di sekitar perusahaan kalau nggak sekolah ya. Kalau seandainya kan kita mau mulai jangkauannya bisa sebenarnya. Biasanya kalau tri ini nih, biasanya topologi ini digunakan untuk pengaturan jaringan pada institusi yang memiliki hierarkinya cabang. Contohnya ya. Contohnya di sini pusat ya, di ruang kakak gitu ya. Ini servernya. Nah, mau nyambang nih. Ini servernya. Mau nyambang ke ruang guru, ada lagi di sini. Ya. Namanya switch hub. Dicabangin lagi berapa komputer banyak ya. Nah. Terus di sini ada ruang TU. Cabang lagi berapa komputer banyak? Nah, nanti ada lagi di ruang lab. Ada lagi di situ. Itu bisa. Biasanya itu buat departemen di perkantoran ya, ada cabang-cabangnya. Jadi servernya kayak di apa namanya? Kayak di ATM juga sama kayak gitu. Ya. Bisa menggunakan pakai kabel atau kabel. Gitu ya, Mas. Jadi bisa digunakan tetap saja di sini. Contohnya teman-teman nanti ANBK atau OSN. Kan servernya juga berbeda kan? Nah, nanti sekolah buat server sendiri. Nanti kalau pusatnya error, biasanya cabang-cabang ini error. Gitu. Ya, paham ya? Ya, bagus pertanyaannya. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Udah ada bayangan ya? Udah, oke. Ini dari sini ada pertanyaan nggak? Bram? Aman? Oke, bagus. Jadi kalau tadi di jaringan itu teman-teman silakan baca di modul kan banyak nih. Ya udah lengkap ya. Topologi bintang ya, model jaringan. Nah. Oke. Oke teman-teman, coba sekarang bangun dulu, bangun. Ya, berdiri dulu, berdiri. Ini biar nggak pada ya, berdiri coba berdiri. Ya, oke, mana Mas? Berdiri dulu Mas. Ya, berdiri dulu, berdiri. Gimana nih? Oke. Tahu tuh semangat? Ya. Oh, ya, oke. Bimbing sama baju. Ya. Atu. Oke, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ya, terima kasih. Oke, sekarang teman-teman silakan ada tugas ya, tugas kelompok silakan diskusikan tentang nanti ini tentang topologi ya S, star, dan tim ya. Yang ini kelompok ini topologi bus, topologi tree dan topologi hybrid. Ya nanti silakan diskusi. Kalau yang ini tentang peer to peer, tentang jenis jaringan berdasarkan koneksinya. Oke ya. Kalau yang ini berdasarkan nanti dipresentasikan ya. Kalau ini tentang jaringan kabel dan tanpa kabel. Paham ya? Ya. Ya. 5 menit. Sampai tolong panggilin ya. Silakan boleh digabungin, mejanya boleh digabungin. Ya. Ya. Boleh digabungin jadi satu.
Moderator itu yang buka presentasi ya kayak soal PPT tapi kalau di moderator itu ya berarti dia yang mimpin ini ya. Teman-teman nanti disiapkan pertanyaan-pertanyaan juga ya. Sudah selesai? Ya. 15 menit cukup kali ya? Ya, cukup. Oke. Boleh. Ini nanti dipakai boleh ya, kayak teman-teman diskusi. Jadi moderator ini nyampein gitu ya. Boleh. Nanti materinya di bawah boleh. Ya. Moderator tuh yang pimpin rapat, yang pimpin yang membawakan, yang membuka dan ini topologi, kekurangan dan kelebihan topologi, bas, tri dan hybrid. Boleh. Sudah selesai? Silakan berdiri kisahnya. Siapa yang jadi moderator? Siapa yang menyampaikan gagasannya? Ini sudah selesai? Nanti boleh dulu di sana ya. Berarti naruh kunci 1, 2, 3, 4.
Apa lagi isinya? Silakan tulis, sudah selesai. Presentasikan, silakan. Satu, dua, silakan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tiga lagi. Ya. Silakan tulis. Sisil, boleh sisil. Sisil dulu, apa? Empat atau apa? Seadanya. Nanti ada apa namanya? Tolong teman-teman kalau ada pertanyaan boleh di ya. Moderatornya siapa moderator? Oke, Cil. Miguel, Oke. Ya, silakan buka. Ada teman-teman tolong melakukan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Cecilia, saya Dina, saya Juliana, saya Nafisa. Di sini kami akan menjelaskan
instalasi dan maintenance topologi mesh yang sulit apabila terjadi kerusakan. Berikutnya adalah topologi star. Yang kedua ada topologi star. Sesuai namanya, topologi star sudah pasti berbentuk jaringan seperti bintang. Topologi star biasa digunakan dalam lab komputer di suatu sekolah. Topologi star merupakan metode untuk menghubungkan beberapa node menggunakan satu perangkat keras hub dalam sebuah jaringan. Perlu diketahui, hub adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menghubungkan antar komputer. Kelebihan dari topologi star adalah mudah dalam pengembangan suatu jaringan. Yang kedua, minim trouble jika ada perangkat user yang trouble. Tidak akan mempengaruhi kinerja jaringan. Kemudian kekurangan topologi star hanya memiliki satu tumpuan, yaitu pada perangkat hub. Jika hub mengalami trouble, maka akan berpengaruh ke semua perangkat user yang berada dalam topologi star. Kemudian biaya yang relatif mahal karena membutuhkan banyak kabel yang dihubungkan dari hub ke perangkat user. Jumlah port yang terbatas pada hub. Kemudian ada topologi. Topologi ring menggunakan rute berbentuk meningkat seperti cincin. Topologi ring digunakan dalam jaringan dengan performa yang tinggi karena membutuhkan bandwidth yang besar untuk beberapa fitur yang digunakan. Pada topologi ring, masing-masing titik memiliki fungsi sebagai mediator untuk meneruskan data. Selanjutnya itu ada kelebihan topologi ring. Nah, waktunya lebih optimal dalam mengakses suatu data. Data mengalir dalam satu arah sehingga bisa terjadi kolisinya. Kualitas aliran data lebih cepat karena dapat melayani data secara fleksibel. Dapat melayani aliran lalu lintas data yang padat karena data dapat
Itu tentang jaringan komputer berdasarkan hubungannya. Ayo udah sama aja gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai materi jaringan komputer berdasarkan hubungannya. Oke, di sini ada jaringan peer-to-peer. Peer-to-peer adalah kumpulan beberapa komputer yang biasanya tidak berjumlah banyak yang terhubung dalam jaringan untuk melakukan koneksi, berbagi data atau sharing, dan memakai sumber daya tekstur komputer lain seolah itu komputer sendiri. Contoh dari jaringan peer-to-peer itu seperti yang pertama adalah sharing file via Bluetooth. Sebenarnya definisinya sangat simpel sekali. Ibaratkan seperti ini. Ada subjek pertama, dia ingin melakukan transfer file ke subjek kedua. Nah, proses transfer file ini terjadi secara langsung tanpa ada yang diperhatikan. Sangat simpel sekali. Itu ada definisi dari peer. Langsung keluar aja, langsung keluar. Yang ini keluar, langsung keluar. Ya, oke. Jadi jaringan client server merupakan sebuah hubungan jaringan yang menggunakan prinsip pelayanan dan yang dilayani. Jadi sebenarnya buat contoh dari client server ini lumayan mudah buat dijelaskan. Jadi sebenarnya untuk konsep client server itu kayak sewa server. Jadi contoh ini itu ada contohnya. Nah, misalkan anggaplah ini dia pengen server. Nah dia bilang, bang, saya pengen hosting server buat jangka waktu 1 bulan. Nah, dari penyedia server, dia bakal memberikan server dari miliknya buat dipinjamkan ke si pengguna dalam jangka waktu tertentu, misalkan sebulan aja. Jadi sebenarnya untuk hosting server ini banyak model ya, mau itu server game atau server perusahaan. Tapi intinya client server itu adalah proses di mana ada interaksi antara melayani dan dilayani. Baik, terima kasih sudah mendengarkan dan memperhatikan. Kami dari kelompok 3 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap? Aduh. Oke, tepuk tangan buat Terima kasih. Apa maksud kayak gitu tadi? Tidak logis sama manusiawi. Tidak manusiawi ini, nggak manusiawi. Foto-foto apa ini? Oke, silakan depan. Oke, silakan buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dijawab dulu. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil dari diskusi kami mengenai wired network dan wireless network. Dari pengertiannya, kelebihan dan kekurangannya. Bisa dimulai dari wired network dulu. Wired network merupakan jaringan komputer yang menggunakan kabel sebagai media pengantar. Pada sebuah network, media transmisi memegang peranan yang sangat penting karena informasi atau data yang akan diangkut melalui media transmisi. Pada wired network ada beberapa pilihan kabel yang dapat digunakan, yaitu kabel koaksial, kabel internet,
Selanjutnya adalah kekurangan dari jaringan kabel. Pertama adalah mobilitas terbatas. Jaringan kabel mengharuskan perangkat terhubung secara fisik menggunakan kabel. Ini membatasi mobilitas pengguna dibandingkan dengan jaringan kabel atau wifi yang lebih fleksibel. Kedua, biaya instalasi. Pemasangan kabel jaringan bisa menjadi mahal, terutama untuk area yang luas ataupun bangunan bertingkat. Hal ini memerlukan kabel, perangkat tambahan seperti switch, hub, dan router, dan tenaga kerja instalasi. Oke. Untuk kelebihan kualitas yang pertama ada mobilitas tinggi, yang kedua murah instalasi, yang ketiga fleksibilitas. Selanjutnya ada kekurangan mobilitas, satu jarak jangkau terbatas, dua gangguan sinyal, dan yang ketiga keterbatasan bandwidth. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah mempresentasikan tentang jaringan komputer ini ya. Oke, kita ada pertanyaan? Cukup ya? Oke, sebelum kita tutup, silakan ada yang mau memberi kesimpulan belajar hari ini. Belajar apa? Silakan. Mungkin Bayu. Pada hari ini kita belajar mengenai jaringan komputer, Pak. Ya, oke, terus. Lalu kita juga belajar mengenai topologi, dan ternyata topologi itu tidak semuanya bagus. Topologi itu kayak bagus, ada yang bagus, bukan ada yang bagus, ada yang buruk, tergantung situasinya. Oh, oke. Terus ada lagi? Ada cara-cara memasang jaringan topologi dari urutannya, dan juga tadi kita belajar pembagian dari jaringan-jaringan tersebut, dari hubungannya. Oke. Topologi. Sip. Menarik apa enggak belajar hari ini? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke, jadi tadi topologi, kita belajar tentang topologi, nggak ada topologi yang bagus atau buruk, tapi tergantung dengan kondisi atau kebutuhan kita ya. Terus komputer itu adalah sebuah kebutuhan buat kita semua zaman sekarang ini. Jadi kita sudah nggak asing lagi dengan istilah internet ya. Teman-teman, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Pertemuan berikutnya kita belajar tentang perangkat-perangkat apa saja yang dibutuhkan untuk jaringan internet. Jadi teman-teman tolong jaga kondisinya, agar lebih sehat. Terus mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Ya. Oke, kita tutup dengan baca doa. Silakan pimpin doa. Baiklah.